Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini sudah hadir bersama saya Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Kembalikan legitimasi kampus. Kasus suap penerimaan mahasiswa baru atau PMB jalur mandiri mendera Universitas Lampung atau UNILA. Tak tanggung-tanggung, kasus melibatkan rektor dan sejumlah pejabat penting di kampus kebanggaan masyarakat Sang Bumi Ruwajurai tersebut. Perguruan tinggi sejatinya menjadi kawah candra di muka dalam membangun dan menumbuhkan anti korupsi. Kampus seharusnya mengajarkan moral dan kejujuran bagi generasi muda dan calon pemimpin masa depan. Daya rusak korupsi sangat dahsyat. Efeknya, kampus kehilangan legalitas sebagai benteng penjaga moral bangsa. Rektor Universitas Lampung atau UNILA, Lusmelia Afriani sebagai komandan baru kampus yang berdiri sejak 23 September 1965 itu memikul tugas berat mengembalikan marwah kampus yang sempat tercoreng. Mengangkat para pembantu baru menjadi langkah awal dengan menata kembali UNILA menuju arah yang lebih baik. Pembentukan kabinet baru yang tentunya sudah mempertimbangkan segala hal. Harapannya para pejabat baru tersebut dalam melaksanakan tugas, visi, dan misi rektor untuk mewujudkan eksistensi UNILA yang lebih baik ke depannya. Wakil Rektor 1 yang menangani bidang akademik dijabat Suripto Dwi Yuwono. Warek 2 bidang umum dan keuangan diisi Rudi. Warek 3 bidang kemahasiswaan dan alumni dijabat Ana Gustina Zainal. Dan Warek 4 bidang perencanaan, kerjasama dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK Ai Ahadiat, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM dipegang Habibullah Jimat. UNILA harus segera dibersihkan dari segala praktek culas yang bisa mengganggu proses melahirkan generasi penerus bangsa. Menyiapkan dosen yang berkompeten menjadi tantangan untuk segera dilakukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen menyebutkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen juga wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas. Selain itu, memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apa yang menjadi tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut menjadi tantangan serius UNILA untuk bisa menjawabnya. Hal itu seiring hasrat UNILA untuk bisa mengembalikan dan meningkatkan kredibilitasnya sebagai kampus yang berkualitas. Dosen yang berkompeten dengan kualifikasi mumpuni juga sesuai dengan target Rektor Masa Bakti 2023-2027 untuk melahirkan 100 guru besar hingga berakhirnya masa jabatan. Keinginan yang harus mendapat dukungan seluruh sivitas akademika UNILA. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menjadi program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pun menjadi perhatian serius rektor wanita pertama dalam sejarah UNILA tersebut. Program harus berjalan baik agar bisa melahirkan inovasi-inovasi yang tentunya akan mengangkat nama UNILA. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberi kebebasan dan otonomi kampus, terutama merdeka dari birokratisasi. Pengajar dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, dan mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang pengalaman pengetahuan yang mereka minati dan sukai.
Hal itu guna membantu meningkatkan daya saing lulusan dan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin di masa depan. Program bisa berjalan baik jika ada dukungan penjaminan mutu akademik dan menjaga kualitas mahasiswa yang masuk. Hal terpenting adalah proses belajar mahasiswa harus terjamin. Jadikan Unila benar-benar sebagai kawah candra di muka dalam menggodok calon-calon generasi penerus. Kepemimpinan berkarakter bisa lahir dari Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kepemimpinan berkarakter bisa lahir dari Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masyarakat tentunya sangat berharap Unila bisa menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di negeri ini. Langkah yang dilakukan rektor perlu mendapat dukungan semua pihak, termasuk dari masyarakat sendiri. Unila adalah kampus kebanggaan masyarakat Lampung. Publik berharap Unila menjadi bidan dalam melahirkan generasi intelek yang beretika dan berjiwa anti korupsi. Bang An, apa yang jadi bahasan tajuk Lampung Pos kali ini? Tajuk Lampung Pos kali ini masih membahas tentang Unila ya, mengembalikan legitimasi Unila. Karena memang kita ketahui beberapa waktu terakhir Unila ini dihempas banyak badai ya, terutama akibat ada suap penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan rektor yang lama ya. Sekarang dengan rektor yang baru ini gimana caranya kita mendorong Unila untuk mengembalikan lagi legitimasi bahwa Unila ini adalah pencipta sumber daya manusia pembangunan yang berkualitas. Gitu. Kenapa Bang kita mengangkat kembali Unila? Seberapa menariknya atau seberapa pentingnya ini Bang mengembalikan nama baik Unila ini? Oke, Unila ini di Lampung masih jadi satu-satunya perguruan tinggi negeri. Sekarang udah tambah ya ada dua ya, ITERA dan Unila. Cuman Unila ini termasuk yang lebih tua dan lebih dikenal masyarakat, bahkan dari beberapa kategori atau biometrik pun Unila sudah mulai pada jajaran 10 besar gitu ya. Jadi alangkah sayangnya jika memang akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Unila ini lama-lama turun. Sampai akhirnya kan tidak dipercaya lagi untuk mencetak anak bangsa gitu kan ya. Padahal Unila ini memang sudah luar biasa kan gitu ya. Bisa dibilang Unila ini jadi kebanggaan masyarakat Lampung udah ya jadi Bang kebanggaan ya? masyarakat Lampung. Siapa sih sekarang yang nggak bangga alumnus Unila ya? Walaupun ada universitas lain gitu ya. Kalau misalnya UIN kan dia hanya penjurusan keagamaan kan gitu ya. Terus kemudian ITERA kan masih terbilang baru gitu ya. Nah, sementara Unila ini memang sudah lama dan sudah sempat naik pada posisi yang bagus gitu kan ya. Tiba-tiba kalau memang ada kasus seperti ini, hilang kepercayaan, akhirnya turun kan sayang gitu. Makanya inilah kita dorong untuk mereka mengembalikan legitimasi Unila sebagai mencetak kader bangsa. Gitu. Artinya kita punya harapan besar dengan rektor baru Unila yang saat ini ya Bang? Betul. Jadi rektor baru ini diharapkan bisa mengembalikan itu ya kejayaan lagi. Salah satunya kemarin rektor baru itu melantik 4 warek dan 1 ketua LPMP. Itu kita berharap ada satu visi rektor yang memang adalah mengikuti kebijakan Kementerian Kemendikbud Ristek, yaitu Merdeka Belajar, Merdeka Kampus, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Itu kita harap akan berjalan baik sampai ke depan karena akan menciptakan suasana belajar mahasiswa yang benar-benar akan memberikan dampak yang baik pada saat dia lulus dari Unila gitu. Baik, Bang, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.